dengan observasi. Ada beberapa hal yang saya akan catat di lembar praobservasi. Yang pertama, dari pembelajaran yang nanti akan Ibu laksanakan, apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya ini mengharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan sesuatu ataupun tempatnya. Kebetulan kan saya ngajar di usaha yang pariwisata, jadi tujuannya mendeskripsikan sesuatu atau tempat Dengan bahasa Inggris ya. Selanjutnya Bu, area pengembangan apa yang hendak dicapai dalam pembelajaran tersebut? Dalam pembelajaran saya berharap ya peserta didik dapat menguasai speaking mereka dalam mendeskripsikan sesuatu, kemudian berkolaborasi dan juga berdiskusi. Yang terakhir nih Bu, strategi apa sih yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran tersebut? Pada pembelajaran ini strategi yang saya lakukan adalah dengan metode presentasi dan juga berdiskusi, menggunakan metode to stay to straight. Ya Bu, itu sebagai catatan awal nanti sebelum observasi. Setelah ini kita akan lakukan observasi ketika Ibu mengajar. Terima kasih Ibu, sampai bertemu di observasi pembelajaran.
Oke, saya Aginjar Supardi, CGP Angkatan 10. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan wawancara pasca observasi bersama Ibu Mutiara sebagai guru bahasa Inggris. Oke, Ibu Muti, menindaklanjuti wawancara kemarin yang terus kemudian observasi di dalam kelas, saya sempat mengamati langsung gitu. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu terkait dengan proses kegiatan pembelajaran kemarin itu. Oke Bu, yang pertama, apa saja sih yang menjadi hambatan ketika Ibu mengajar? Yang pertama, ada sedikit hambatan karena kan ya, pembelajaran secara berkelompok ya Pak. Mungkin di bagian situnya aja sih yang rada sedikit sulit diakomodir di kelompokannya seperti itu. Mungkin agak sulit karena anak-anak kalau belajar secara kelompok gitu kan ya suka nggak mau kesini gitu. Itu aja sih Pak, tapi sisanya aman. Oke, berarti secara garis besar sih anak-anak relatif bisa dikondisikan lah seperti itu ya. Dan memang saya perhatikan kan di prosesnya itu Ibu mengedepankan pembelajaran yang kolaboratif ya Bu ya, kolaboratif. Oke Bu, selanjutnya di kegiatan pembelajaran kemarin apa sih yang Ibu rasakan? Perasaan Ibu bagaimana? Senang sih bisa mengeksplor diri saya dengan metode itu. Kemudian belajarnya anak-anak juga jadi lebih efektif gitu, dan juga anak-anak dilatih untuk kreatif gitu Pak. Ya mungkin belum 100% puas ya karena masih ingin menggali lagi gitu untuk lebih baik. Baik, oke. Tapi senang lah ya, gitu. Ya, memang itu kan bagian dari tugas kita ya, ketika kita mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita inginkan itu pasti senang ya. Oke Bu, selanjutnya Ibu kan kemarin itu menggunakan model pembelajaran to stay ya Bu ya. Nah, dengan metode pembelajaran itu bagaimana respon murid-murid? Senang Pak, murid-murid itu karena diajarin satu kekompakan ya, karena kan mencari materinya beda-beda tuh. Nah masing-masing kelompok pasti harus ada kekompakannya, kemudian kreativitasnya juga saya latih di situ karena menggunakan Canva apa segala macam. Kemudian selain itu ya anak-anak jadi nggak ngantuk gitu Pak di kelas. Kelas itu jadi aktif hidup gitu, ya, kelas jadi hidup. Dan produknya pun berbeda-beda ya Bu ya? Beda-beda. Produknya berbeda-beda. Dari ditulis biasa, terus di Canva. Dan mereka memilih sendiri itu? Iya, memilih sendiri, saya bebasin gitu. Oke. Selanjutnya Bu, dari pembelajaran kemarin, hal positif apa sih yang Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Yaitu tadi yang saya bilang, pertama mereka belajar masalah kompakan ya, terus kolaborasi, terus kreativitas, sama ini sih keaktifan mereka gitu. Jadi ya nggak yang kan suka ada ya murid tuh yang diem aja gitu kan. Nah saya makanya memilih itu, jadi semuanya tuh ini Pak aktif gitu di kelas. Berarti model yang Ibu lakukan di kelas ini itu baru Bu, model yang baru di kelas ini ya, baru diterapkan dan terlihat Bu perubahan yang signifikan. Iya. Terlihat dari yang siswanya ya nggak semangat gitu ya Pak,
Terus kemarin saya coba metode itu, alhamdulillah semuanya aktif. Dari hasil refleksi yang ibu lakukan, apa saja Bu yang disampaikan oleh anak-anak? Katanya waktu itu sih bilang nggak bikin ngantuk Bu belajarnya gitu. Terus mereka senangnya, excitednya ya baru mungkin nggak tahu ya di sebelum-sebelumnya kayaknya mereka baru gitu pakai metode ini gitu. Jadi mereka bilang baru ini kayak gini gitu. Baru ya, Iya. mereka seneng ya, Iya. mereka seneng. Gitu. Ya, memang kan banyak sebetulnya model-model ya Bu Iya. ya kan. Dan ini salah satu yang memang interaktif ya, jadi Alhamdulillah di kelas itu juga cocok gitu Pak. cocok ya. Jadi ibu bisa melihat ya gambaran karakter peserta didiknya di masing-masing gitu kan. Karena kan di model TSTS ini kitanya juga sebagai guru itu harus mobile kan. Iya, harus iya betul, memperhatikan. keliling gitu. Jadi bukan siswanya aja yang aktif, jadi gurunya juga harus aktif. Oke, Bu, dari beberapa catatan yang sudah ibu amati gitu dan sudah ibu melakukan di pembelajaran kemarin, apa saja sih Bu rencana tindak lanjut yang akan ibu lakukan? Rencana tindak lanjutnya paling ingin mengembangkan lagi sih Pak, menggali lebih dalam lagi gitu. Biar lebih sempurna gitu kan, karena baru juga kan saya pakai ya, saya mau menggali lagi biar lebih sempurna kan gitu. Mau cari model-model lain yang lebih seru gitu ya. Karena zaman sekarang, anak zaman sekarang kan metodenya nggak bisa yang kitanya ceramah terus gitu Pak. Iya. Mereka tuh pasti cepat ngantuk gitu. Jadi kita sebagai guru harus benar-benar mencari model yang benar-benar bisa membuat anak tuh aktif gitu di kelas. Iya, betul. Termasuk kan kemarin yang ibu lakukan dengan menyampaikan media pembelajaran yang beragam juga itu kan termasuk pilihan bagi mereka gitu supaya memang sesuai dengan apa yang mereka inginkan seperti itu ya. Oke. Itu saja Bu Muti wawancaranya. Terima kasih Ibu untuk waktunya dari mulai terus kemudian observasi sampai sekarang pasca observasi. Mudah-mudahan di pembelajaran selanjutnya semakin menyenangkan dan potensi-potensi persoalan itu makin bisa tergali. Itu saja Ibu, terima kasih.